Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya membuat video tutorial. Kali ini tentang cara menginstal Microsoft Windows 7 di VMware gitu ya. Jadi kalau sebelumnya saya pernah membahas tentang cara menginstal Microsoft Windows XP Professional di VMware, dan bisa terlihat di sini nih hasilnya ya, sudah terinstall. Kali ini saya akan memberikan cara menginstal Windows 7-nya, yang versi Windows 7, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, bagaimana cara menginstal Microsoft Windows 7 di VMware gitu ya. Sebenarnya pada prinsipnya sama saja, settingannya sama saja, hanya saja perbedaannya hanya terletak di dua hal, yaitu pertama penggunaan RAM dan penggunaan space hard disk gitu ya. Kalau di Microsoft Windows XP kita bisa menggunakan hanya 512 MB RAM, tapi di Windows 7 minimal 1 GB atau bahkan standarnya biasanya 2 GB. Dan untuk hard disk space-nya di Windows XP kita bisa menggunakan 10 atau 20 GB, tapi kalau di Windows 7 sekitar 40 sampai 60 GB. Itu saja sebenarnya perbedaannya, tapi tidak masalah. Kali ini kita akan coba berikan tutorialnya cara menginstal Windows 7 di VMware. Silakan disimak. Pertama tentu kita buka menu file di sini gitu ya, sama seperti tutorial sebelumnya. Setelah menu file lalu klik new virtual machine. Nah, kalau sudah seperti ini, klik saja typical recommended gitu ya, biar mudah. Klik next. Nah, di sini ada 3 pilihan installer disk. Ini untuk memilih di drive mana, di DVD-RW mana, lalu di file image ISO-nya. Tapi kita akan pilih I will install the operating system later, yang paling bawah di sini gitu ya. Klik paling bawah, lalu klik next. Nah, sesudah itu lalu dipilih operating system apa yang mau kita install. Tentu saja yang kita pilih adalah Microsoft Windows di sini. Lalu dipilih versionnya, karena kita akan menginstal Windows 7. Lalu kita pilih Windows 7. Karena di sini saya mau menggunakan yang versi X64, maka saya pilih yang Windows 7 X64 di sini. Klik. Ya, sudah terpilih. Jadi operating sistemnya Microsoft Windows, versinya adalah Windows 7 X64. Nah, jika sudah, klik next. Ini nama virtual machine-nya ini. Silakan bebas diberi nama di sini, karena ini akan muncul di seperti ini ya, di Windows XP Professional seperti ini akan muncul di sebagai nama VMware-nya gitu ya. Di sini silakan diganti sesuai keinginan, karena tapi saya akan tetap biarkan seperti ini. Lalu klik location install drive-nya di mana. Pastikan pilih drive yang masih tersisa space-nya. Kalau misalkan Windows 7 seperti yang saya bilang tadi bahwa butuh sekitar 40 sampai 60 GB, maka pastikan drive-nya memiliki space kosong sekitar 40 sampai 60 GB. Nah, kalau di sini saya akan coba install, taruh di hard disk eksternal sini ya, VMware. Lalu saya bikin folder sini, VMware Windows 7 X64. Sini saya tulis seperti itu ya. Nah, sudah itu. Nah, sekali lagi saya ingatkan, space hard disknya harus cukup ya. Di sini saya lihat masih ada free space-nya 111 GB. Jadi kalau kita kasih 60 GB maksud saya, masih cukup lenggang gitu ya. Jadi tidak masalah taruh sini. Jadi silakan tentukan di mana teman-teman ingin menginstal, dan pastikan memiliki space hard disk kosong minimal 60 GB seperti itu. Klik OK. Lalu klik next. Nah, di sini maksimum disk size-nya dipilih. Standarnya 60 GB, tapi saya akan membuatnya hanya 40 GB saja untuk menghemat. Ya, 20 GB sebenarnya masih bisa, tapi sangat-sangat tidak disarankan. Jadi minimal 40 atau 60 GB seperti itu. Dan sini ada dua pilihan, store virtual disk as a single file atau multiple file. Saya akan memilih store virtual disk as a single file. Jadi satu file saja, tidak perlu di split jadi banyak file gitu ya. Lalu klik next. Nah, ini sudah selesai installnya. Ini customer hardware-nya, sini bisa dilihat informasinya. Tapi ini yang akan kita setting nanti. Kalau sudah, klik finish. Nah, ini sudah akan muncul di sini, yes.
sudah muncul di sini. Lalu untuk instalasinya klik edit virtual machine setting. Pastikan dulu ini diklik, Windows 7 X64 nya diklik, lalu pilih edit virtual machine setting seperti itu. Nah, di sini bisa diganti untuk memorinya. Untuk Windows 7 minimal standarnya 2 GB ya, 2048 MB. Bisa diturunin atau bisa dinaikin, terserah ya. Saya akan taruh defaultnya saja, yaitu 2 GB. Nah, di sini harddisknya tadi seperti yang saya bilang tadi. Ini posisi tempat penyimpanannya. Prosesornya berapa yang mau dipakai, ini ada pilihannya, silahkan dipilih saja seperti itu. Auto detect. Nah, sini kita akan masukkan file ISO nya untuk instalasi. Use ISO image file, lalu klik browse. Nah, di sini silahkan dicari tempat penyimpanan file ISO untuk instalasi Windows 7 nya. Saya taruh di software, sistem operasi. Nah, di sini adalah file ISO koleksi saya, yaitu ada Windows 7, Windows XP dan lain sebagainya ada di sini. Yang tadi saya pilih yaitu Windows 7 X64 di sini ya. Jadi saya gunakan Windows 7 Ultimate SP1 X64 April 2014. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita lihat yang lain, tidak ada yang perlu diganti lagi, langsung saja klik OK. Sudah. Kalau seperti itu kita mulai instalasinya. Sekarang klik power on virtual machine atau klik tombol play di sini. Tentu saja dengan memilih tab Windows 7 X64 aktif. Diklik, kita langsung masuk ke dalam proses instalasi. Nah, ini firmware. Ini tidak perlu diutak-atik ya, biarin saja, nanti tunggu sampai softwarenya terinstall. Nah, ini sudah mulai starting Windows. Proses instalasi Windows 7 X64 sedang dimulai. Ini butuh waktu beberapa saat, jadi harap bersabar saja. Nah, jika sudah muncul seperti ini, klik pilih saja settingannya seperti ini, teman-teman yang mau. Tapi saya akan biarkan secara default. Saya langsung klik next. Nah, klik install now. Nah, di sini bisa dipilih karena ini sesuai file ISO-nya ya. Jadi ada 3 pilihan di dalam file ISO ini, Ultimate SP1 atau OM activated atau pre-activated. Nah, saya akan pilih yang SP1 seperti ini. Lalu saya klik next. Nah, ini klik I accept the license term. Lalu klik next. Klik custom ya, kalau saya ya custom. Nah, di sini this unallocated space. Nah, di sini saya pilih drive option, saya klik new, klik 4 GB. Oke. 40 GB maksud saya ya. Nah, di sini saya pilih saya akan menghapus sistem reserve 100 MB di sini. Saya tidak membutuhkan, jadi saya akan hapus di sini. Klik OK. Nah, lalu saya klik next. Nah, ini akan mulai proses instalasi Windows 7 X64 nya. Ini akan butuh waktu sekitar mungkin 15-30 menit. Jadi ditunggu saja. Oke, jika sudah seperti ini, masukkan username nya. Saya tulis misalkan Ryanet. Ryanet. Lalu di sini klik PC Ryanet seperti itu ya. Jadi username dan computer name. Setelah dimasukkan, klik next. Password saya lengkapi saja, next. Lalu klik uncheck automatically activate Windows when I'm online, uncheck, lalu klik next. Nah, sini saya pilih Assimulator untuk Windows improvement-nya. Saya klik Assimulator. Saya
pilih pengaturan jam atau waktunya, saya pilih Bangkok Hanoi Jakarta, lalu klik next, klik public network. Sudah selesai. Ini untuk finalisasi setting Windows 7 Ultimate. Nah, oke, jika sudah selesai, instalasinya akan muncul desktop Windows 7 seperti ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa tombol ini jangan diklik dulu. Jadi kalau sudah selesai baru kita klik I finish installing. Nah, seperti itu ya. Nah, jika sudah, kita harus menginstal VMware Tool supaya bisa bekerja dengan baik VMware-nya. Klik di sini VM, lalu klik install VMware Tools. Nah, seperti ini ya. Jadi akan muncul autoplay DVD drive D VMware Tools. Klik di sini run setup 64.x, diklik, lalu klik yes. Nah, ini akan mulai instalasi VMware Tools. Lalu jika muncul VMware Tools setup Windows seperti ini, klik next, lalu klik tipikal saja, klik next, lalu klik install. Nah, jika sudah selesai, maka klik finish. Nah, di sini minta restart, klik langsung saja restart. Nah, ini sudah selesai ya cara menginstal Windows 7 x64 di VMware Tools. Setelah ini Anda bisa melakukan customisasi settingan Windows 7 yang seperti yang Anda inginkan, seperti contohnya mengubah resolusi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi sudah selesai tutorial kali ini. Oke, saya cukupkan sekian tutorial kali ini, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video-video kami di channel Rayanet di YouTube. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.